Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Al-Fatihata ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi azwajihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in wa ila arwahi Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila arwahi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila arwahi Syekh Muhammad Saban Al-Madani wa ila arwahi Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari wa ila arwahi Syekh Muhammad Syekh Nawab bin Umar Al-Bantani wa ila Syekh Ki Haji Mahfuz Amin bin Ki Haji Muhammad Ramli wa ila Syekh Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sakabul maghfirah anallah yanfa'una min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim al-azizil karim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimaini dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas semua limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, pemimpin kita, panutan bagi kita, yaitu baginda Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah, ini mengambil barokah, udah minta izin, mohon ampun dan maaf. Tadi ada syair yang pas asraqal tadi itu bagus artinya. Wa akrimil arwahamina, ya Allah muliakanlah ruh kami. Ya Allah muliakanlah ruh kami biliqai khairil anami, dengan dipertemukan sepaling baik, sepaling bagusnya manusia. Siapa itu? Yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kalau orang di luar sana mengisi dengan berbagai macam kegiatan, nah kita malam ini berusaha meminta kepada Allah mudah-mudahan dengan barokat bersolawat hadir ke majelis ilmu. Nah ini Allah muliakan ruh kita, nanti Allah berikan nikmat rezeki berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad SAW, meskipun belum tahu kapan. Sedikit menyampaikan nasihat Imam Al-Ghazali. Nah, mungkin ini sebagian pernah belajar, cuma mengambil nasihat Imam Al-Ghazali. Sekilas tentang kisah atau riwayat hidup Imam Al-Ghazali ini, itu sebutan, nama beliau itu sebutan Imam Al-Ghazali, padahal nama beliau itu adalah Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi namanya beliau itu Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad. Nah kan, Abu Hamid, bapaknya Hamid, artinya anak beliau itu Hamid, makanya dipanggil Abu Hamid. Kita misalnya punya anak
namanya mungkin Doni, pasti dipanggil abahnya Doni atau abahnya Wawan. Nah, jadi itu Abu Hamid, nama beliau Muhammad. Ghazali itu diambil dari kampung beliau, Ghazalah. Nah, Ghazalah itu satu kampung di daerah namanya Tus, At-Tusi, itu di daerah Iran. Nah, beliau itu Imam Al-Ghazali ini imam yang masyhur. Kan kalau kita fikih itu kita mengambil Imam Syafi'i, kalau tauhid itu kita mengambil Imam Asy'ari kan, atau Imam Maturidi. Tapi kalau tasawuf itu kita kembalinya itu Imam Al-Ghazali, bagus. Nah, kalau yang masa-masa yang sehabis Imam Al-Ghazali itu Imam Haddad. Imam Haddad itu julukannya Imam Ghazali yang kedua. Nah, jadi Imam Al-Ghazali itu dilahirkan pada tahun 450 Masehi dan wafatnya Imam Ghazali itu 505. Jadi usia beliau itu kalau dihitung 55 tahun. Itu Imam Al-Ghazali 55 tahun. Ini kita mengambil barokah sebelum membaca nasihat beliau. Imam Al-Ghazali itu wafat pada waktu subuh hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhir. Nah ini kan 7 Jumadil Akhir, udah Sabtu depan itu haul Imam Al-Ghazali, 14 Rabiul Akhir. Nah, sedikit karomah beliau. Jadi usia beliau itu 55 tahun dan dapat mengarang kitab, menulis kitab 51 kitab. Kan? Hampir menyamai usia Imam Al-Ghazali. Kata ulama, kalau dihitung-hitung rata-rata Imam Al-Ghazali itu dari mulai lahir sampai meninggal setiap hari menulis kitab 4 lembar. Jadi saking banyak luar biasa Imam Al-Ghazali mencurahkan tenaganya untuk agama. Tadi kata Gudailami malam Ahad tadi dalam pengajian, apa yang kita bisa berikan untuk agama? Kalau dengan uang, silahkan dengan uang untuk agama. Yang dengan tenaga, dengan tenaga. Yang dengan kemampuan akal atau ilmu, dengan ilmu. Yang penting membantu agama dan niatnya lillahi ta'ala. Jadi mudah-mudahan malam ini yang kita membuat acara ini, mulai yang membuat makanan, menyediakan mic-nya dan menyiapkan segala hal, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat dan keampunan. Amin. Amin. Maka yang berkhodam itu lebih utama. Ulun yang menyampaikan ini belum tentu pahalanya. Mungkin seperti yang membantu mulai awal tuh kada sama. Ulun kan tinggal duduk aja. Yang membantu, yang lapahnya tuh nah. Kan pahala tuh tergantung lapahnya, susahnya itu. Nah, jadi untung kita ada yang membantu di majelis tuh. Jadi di antara karomah Imam Al-Ghazali, ketika beliau sudah wafat, ada seorang ulama alim namanya Abu Abdillah bin Zain, ulama. Ketika itu beliau membaca sebuah kitab, yang kitab itu isinya mencela, menghina Imam Al-Ghazali, pokoknya menjelek-jelekan Imam Al-Ghazali. Ketika beliau membaca kitab itu, fa'umiyah, matanya Imam Abu Abdillah itu tiba-tiba buta karena membaca kitab yang menghina Imam Al-Ghazali. Buta matanya. Nah, setelah mata beliau buta, langsung beliau sujud memohon kepada Allah, bersumpah, ya Allah, kembalikan mataku, aku tidak akan lagi membaca kitab yang menghina Imam Al-Ghazali. Ketika itu matanya kembali. Maka Imam Al-Ghazali. Yang kedua lagi, ada ulama sama, ulama besar, bahkan qadi itu yang berani berfatwa di satu tempat. Nah, ketika beliau itu tidak menyukai kitab-kitab Imam Al-Ghazali, wabil khusus kitab Ihya Ulumuddin, itu kan terkenal di Indonesia, kitab itu dipelajari. Makanya orang tuh jangan mengaku ma'rifat, orang yang bertasawuf sebelum betul-betul membaca kitab Ihya Ulumuddin. Sekarang banyak mengaku tasawuf, mengaku ahli ma'rifat, tapi kadang-kadang Imam Al-Ghazali itu dipertanyakan.
Jadi beliau tidak menyukai kitab Ihya Ulumuddin. Jadi beliau ketika itu hari Kamis berfatwa menyampaikan kepada masyarakat, wahai masyarakat, besok habis salat Jumat kumpulkan kitab Ihya Ulumuddin, kita bakar sebenarnya, kita habiskan, hanguskan kitab Ihya Ulumuddin tadi. Ya, dia membenci bang, tidak suka. Nah, jadi ulama itu dah mulai dahulu ada yang suka, ada yang kada suka, itu sudah sunatullah. Jadi anggap biasa aja. Nah, jadi ketika malam Jumatnya ulama yang berfatwa tadi yang menyuruh membakar kitab Ihya Ulumuddin tadi bermimpi. Mimpinya luar biasa. Mimpi siapa? Mimpi ketemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Cuma yang anehnya ketika bermimpi dengan Nabi Muhammad tuh di samping Nabi itu ada Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, wahai Nabi, ini nah ulama yang berfatwa ingin menghanguskan, menghilangkan kitabku. Kata Nabi, balik belakang. Kan Nabi pakai tongkat, dipukul Nabi belakang orang tadi di mimpi 5 kali pukulan. Ketika bangun betul kaget ya, di belakang itu ada bekas pukulan 5 kali. Nah, semenjak itu dia bertobat dan menghilangkan fatwanya, tidak jadi dibakar kitab Ihya Ulumuddin tadi, dan beliau menjadi pencinta Imam Al-Ghazali. Nah, itu keramat, kelebihan, keistimewaan Imam Al-Ghazali. Nah, itu sedikit kita mudah-mudahan dapat barokat beliau. Nah, ada sebagian pendapat amun hanak cepat kabul hajat tuh juga sebelum berdoa itu batawasul dengan Imam Al-Ghazali. Ya Allah, mudah-mudahan berkat Imam Al-Ghazali. Apa doanya? Tuh sambat cepat kabul dia tuh. Salah satu tawasul. Nah, jadi di sini kata Imam Al-Ghazali, kita membaca sedikit nasihatnya. Fa idza faraqta min taharatika fa shalla fi baitika ra'atai subhi in kana al-fajru qad tala'a. Jadi misal kita tuh bangun sebelum azan atau pas azan subuh tapi lah. Nah, itu kan kita bersuci, mungkin mandi atau ada yang mandi, berudu. Nah, sesudah kita berudu itu kata Imam Ghazali, hendaklah kita itu sholat sunnah subuh 2 rakaat fi baitika, di rumah. Nya sunnahnya cara Nabi itu sunat subuh itu digawi di rumah 2 rakaat, hanya kita ke masjid. Ulun di Amunta itu ulama-ulama Amunta itu memakan kayak itu, karena ulun memperhatikan kenapa imam ini datangnya pas anak komat. Ya ulun kada mungkin sini kada menyunat subuh. Nah, itu berarti sini di rumah melaksanakan sholat sunat subuh tadi. Kenapa kayak itu? Kadzalika kana yaf'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gawian Nabi. Akhirnya sunnah. Dengan syarat tadi sudah azan subuh lah. Nya ada azan subuh tanya pajar sodik. Nya pajar itu ada 2, ada pajar kadib, pajar sodik. Pajar kadib itu nya cahaya. Nah, di langit tuh cahaya melintang. Itu jam 3 biasanya, tapi hilang lagi nya. Tapi kalau pajar sodik, pajar asli itu biasanya timbul 4:30 ke atas. Nah, itu ada cahaya di langit-langit melintang. Nah, itu tandanya kadawas azan itu. Nah, itu. Jadi gawian Nabi tadi, akhlak Nabi itu kata Imam Ghazali tadi, imbah baudu, imbah bersuci, sembahyang sunat subuhnya di rumah, baru ke masjid. Nah, itu. Mudah-mudahan kau menggawi. Ama ini begadang nggak ada bangun subuh. Subuh jam 8 pagi. Ada pegawai di rumah bintuha, Jadi bintuha kenapa nih? Inya kan pintar juga yang menantunya nih. Sholat 2 rakaat, tapi kada bakunutnya. Dia sunnah juga ada aja. Kada ditakun di bintuha. Kenapa tadi? Aku sholat duha. Wah, pintar lah. Padahal sholat subuh. Cuma akal di bintuha. Inya berang pintar juga, tapi salah menggunakan ilmunya. Kada bakunut pintar gitu nya. Atau nya bakunut kada diangkatnya. Ya kan kunut doa aja. Allahumma ghfirli cukup dah. Kayak gitu cukup. Allahumma ghfir ya ghafur cukup dah. Masih kada diangkat. Inya pintar gitu. Nah, itu mah akal bintuha. Lawan tuh basang aja nggak boleh itu begadang. Nah, itu.
Tapi yang muntahan aja sampai ke subuh. Ini kejadian juga lah. Ini namanya kalau kada sampai ini di pondok kejadian. Kawan tuh apakah inya begadang? Kada tahu juga malam tuh. Apakah inya belajar kah begadang? Pas inya subuh, apa itu pas badi lagi? Pas ruku nah tanpa subuh. Nah kan tuh mengantuk tuh. Nah, itu hati-hati juga. Mending goreng malam juga. Saya subuh tuh selamat. Nah, kemudian lagi. Wala tada'u sholata fil jamaah, dan jangan engkau tinggalkan sholat berjamaah. Apa? La siyama as-subuhu, lebih-lebih lagi berjamaah sholat subuh. Ini jangan sampai ditinggalkan sholat berjamaah subuh di masjid atau di musola. Di sini ada hadis Nabi, man shalla arba'ina yauman as-shalawata fi jama'atin la tafutu fi ma takbiratul ihrami kataballahu lahu bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Amun kau ma'amalakan lah, mudahan kau ma'amalakan. Ini kan kadang mudah bang. Barang siapa yang sholat berjamaah, sholat berjamaah 40 hari. 40 hari artinya 40 hari 40 malam lah ini. Kada ketinggalan takbiratul imam. Imam Allahu Akbar, kita Allahu Akbar juga. Artinya kada masbuk tuh. Nah, kalau mengamalkan 40 hari, orang itu akan dilepaskan dua lepasan. Pertama, lepas dari sifat munafik dan lepas dari sifat api dari api neraka. Itu jaminan Allah. Ini jago dalami hukum pasti nih. Di pengajian semalam di Musa di sini ini hukum pasti. Asal kamu amalkan 40 hari 40 malam berjamaah. Ulunlah di pondok tuh aja, walaupun inya dibangunakan, ada aja yang bersembunyi. Ada tuh dibangunakan guyung pulangnya, pintar ya. Kayak itu bang, nyata kada pang lah kita di pondok tuh. Kita mungkin berpikir semuanya tuh baik, kada juga. Ada juga yang kada baik. Artinya kan itu sudah hukum sunatullah. Dalam salah satu tempat tuh ada yang baik, ada yang kada. Cuma kan masing-masingnya lagi. Nah, jadi tadi lebih-lebih lagi sholat subuh berjamaah. Kenapa berjamaah? Fasolatu jamaati tafdulu ala sholatil faddi bisabain wa isrina darajatan. Ini tahu dah kita. Pahala berjamaah, salat berjamaah itu lebih afdol, lebih utama, lebih tinggi ketimbang salat sendirian. Berapa? 27 derajat. Salat di rumah satu aja pahalanya. Mahayal pulang lagi. Mahayal AFF menang ke Indonesia ada. Hilang jaringan semalam. Ya kubak ini juga aneh juga. Maka menunggu bandar Thailand lawan Indonesia kalah imbang soalnya. Jaringannya hilang orang ada. Kadang khusus sama yang di rumah. Hati-hati tuh. Makanya berjamaah itulah untungnya Allah tuh amun kita berjamaah satu dulu melihat imam. Imamnya khusuk ada. Amun imam khusuk semuanya diterima. Misal imam kada khusuk, Allah memandang yang sab sebelah kanan. Khusuk aja Allah kada. Kada ada yang khusuk juga. Yang kiri bang dipandang Allah kada ada yang khusuk. Mahayal sebelah. Belakangnya khusuk lah. Kada ada mahayal juga. Terima Allah lah, tetap Allah terima. Kenapa? Allah memandang berjamaahnya tadi. Nah, itu untungnya berjamaah, diterima, yakin. Amun surangan coba aja, mulai takbir sampai tahiyat mahayal, berapa halanya? Hitung surang aja. Nah itu, dikit lagi kita. Fa in kunta tatasahalu fi mithli hadzal ribhi, maka jikalau engkau menganggap ini enteng, meremehkan ini keutamaan berjamaah tadi. Fa ayyu faidatin laka fi talabil ilmi, apa faidahnya engkau menuntut ilmu? Pahamannya kayak ini. Kata Imam Al-Ghazali, untuk apa ikam meremehkan sholat berjamaah nih? Padahal ikam menuntut ilmu. Apa gunanya menuntut ilmu itu? Kita ini sudah tahu dah, misalnya kita menuntut ilmu.
tahu dah padilah berjamaah tapi kada melakukan. Apa faedahnya nut ilmu? Kada ada berarti kan paham benar itu. Nah, itu bahayanya. Wa innama samaratul ilmi al amalu bihi, sedangkan buahnya ilmu itu diamalkan. Buahnya ilmu itu diamalkan. Kita tahu berjamaah itu pahalanya gini. Lalu kada mengamalkan, nah itu kada berbuah berarti pohon tuh. Nyalah jamaah yang Allah muliakan, iblis itu pintar kepada kita. Inya menggoda kita tuh kada hanya kejahatan aja, tapi kebaikan pun dimasukinya. Contohlah, kata iblis, ini loh padilah menuntut ilmu, wah gede pahalanya. Lalu kita ikut aja. Nanti disebutkan hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Misalnya hadis itu. Kata Nabi, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Kita tahu. Nah, itu lambat laun iblis tidak akan tinggal diam, dia masuki. Waduh, akhirnya kita merasa, wah aku ini sudah menuntut ilmu nih, pahalaku setiap hari, pasti aku mudah masuk surga. Itu aja yang dianukan iblis, senang terus. Tapi yang dilupakannya ada hadis ancamannya apa? Ancaman tidak mengamalkan ilmu itu dijauhkan iblis. Jangan sampai kita tahu hadis itu. Hadisnya apa? Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allahu bi ilmi. Hadisnya paling sakit nanti azab di hari kiamat itu orang alim. Orang alim yang mana? Yang Allah tidak berikan manfaat pada ilmunya. Itu dijauhkan iblis tuh supaya tidak tahu orang tadi. Kan? Kadang ulun tuh berpikir juga, ilmu itu pun ada, apa memiliki ilmu pun ada tanggungannya. Yang kada berilmu pun ada tanggung jawabnya. Sama-sama berarti. Orang yang kada berilmu beramal, kada terima ibadahnya. Orang yang alim berilmu kada mengamalkan ilmunya, paling berdahulu disiksa di api neraka sebelum penyembah berhala. Nah, sama-sama sakit. Supaya kada sakit, ya pelan-pelan nuntut ilmu, mengamalkan. Bagimitan. Nah, itu. Jadi kata Imam Al-Ghazali, untuk apa kita belajar tapi kada mengamalkannya? Nah, itu. Seperti kata Sidin tadi, pohon yang kada ada buahnya, sedangkan buah ilmu adalah amal. Nah, sedikit lagi. Faida sa'aita ilal masjidi famshi ala hainatin wa tu'addatin wa sakinatin wala ta'jalu. Sidin, apabila engkau tuh berjalan ke masjid yang pakai kendaraan kah, yang jalan kaki, itu jalanlah dengan tenang, santai, jangan ngebut, kada usah. Bahkan kata ulama, ketika qomat itu nah, hana qomat dah, kita ini masih di jalan, tuh jangan buka, jangan lari, santai aja. Ini sunnah Nabi nih, jangan lari. Ini banyak yang orang kada tahu. Berdiam aja bang, karena memadahi kadang ada di masjidnya aja lu jojongin, mungkin kada tahu siapa namanya. Ya meskipun sudah qomat tuh jangan buka, santai aja. Walaupun masbuk, itu lebih utama ketimbang kita buka. Ini Nabi yang nyuruh, santai aja, jangan buka. Kalau terjurah mbak jatuh habis kalau disembahyang kan. Ini Nabi memerintahkan ada hikmahnya tuh. Jadi santai aja. Yang berkendaraan ke qomat tuh jangan jual habis gas. Pacang jumping gitu. Santai aja, pelan-pelan, tenang, itu disebut hilang di tekungannya. Walaupun masbuk pun disuruh tenang, santai kan. Coba perhati di video tuh, lihat Abah Gubahit tuh, sama lihat Sidin tuh. Itu imam sudah takbir sih, kada Sidin berjalan biasa aja. Kata berhimat mana gitu. Nah, itu. Dan pahalanya kada sama lah, yang berkendaraan lawan berjalan bersama. Nah, jadi di sini itu salah satu adab yang disampaikan Imam Al-Ghazali. Dan waqul fi tariqika, dan katakan pada engkau ketika berjalan. Nah, anak ke masjid itu ada doanya. Cuma ini jarang kita hafalilah doanya nih, agak panjang sedikit. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilin alaika. Ya Allah, doanya kayak gini artinya, ya Allah dengan hak
orang yang berjalan kepada engkau, wa bihaqqi raghibin ilaika, dengan hak orang yang mengharap kepada engkau, wa bihaqqi mamsyaya hada ilaika, dengan hak orang sa'irin tadi yang memintalah mamsyaya ini yang berjalan kepada engkau. Fa inni lam akhrut asyarkan, aku tidaklah keluar untuk memperbuat kejahatan, wala bataran, bukan untuk sombong, wala riyaan, bukan untuk riya, wala sum'atan, bukan untuk sum'ah, bal kharajtu ittiqa'a sakhatika, bahkan aku mengharapkan, aku takut kepada marahnya engkau, wa ibtigha'a mardatika, dan aku mengharapkan ridho engkau. Nah doanya, fa as'aluka antakidani minan nar, ya Allah selamatkan aku dari api neraka, wa anta ghfirli dunubi, ampuni semua dosa-dosaku, fa innahu la yaghfiru dunuba illa anta, tidak ada yang mengampuni dosa selain engkau. Nah jadi mulai kita habis wudu kan tadi salat sunat subuh 2 rakaat di rumah, sunat Nabi. Nah berjalan ke masjid pun tenang, tadi kan itu tenang, tidak tergesa-gesa, kemudian membaca doa tadi. Nah doanya agak panjang Bang, cuma seperti inilah amalan orang-orang soleh. Dulu itu di Martapura itu ada lupa nama Sidin tuh, cuma sudah meninggal. Kenapa Sidin tuh jadi wali sekalinya mengamalkan kitab ini kitab Bidayatul Hidayah, diamalkan Sidin setiap hari, mulai bangun guringnya, bangun tidur, wudunya kayak apa, sholatnya kayak apa, diamalkan Sidin sampai tidur lagi. Bayangkan kayak apakah ada jadi wali kayak itu orangnya. Amun kita ini ya mudah-mudahan cinta kepada orang-orang soleh. Kata Nabi, anta ma'an ahbabta, engkau akan dikumpulkan beserta orang yang engkau cintai. Salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi ulun pribadi dan kepada jamaah yang Allah muliakan, dan mudah-mudahan dengan berkat Rasulullah, Imam Ghazali, dengan berkat Habib Ali, berkat kita berselawat menuntut ilmu, Allah berikan rahmat ampunan kepada kita semua, kepada ahli keluarga kita, dan Allah berikan kita berjumpa dan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Sanakhilah mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.